Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Teacher Agus. Oke, semoga semua murid-muridku dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun ya di tengah virus corona ini. Semoga semua dapat lindungan dari Yang Kuasa. Semoga kita tetap bisa beraktivitas kembali. Oke, lanjut saja kita ke materi berikutnya, yaitu tentang peluang ya. Oke, sambil Bapak tulis, tolong perhatikan ya. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peluang. Apa tulis dulu peluang? Nah, di SMP kita sudah belajar tentang peluang. Apa itu peluang? Nah, sebelum masuk ke peluang, nanti akan kita pelajari materi-materi yang sebelum masuk ke peluang ya. Yang pertama yaitu kaidah pencacahan ya. Pak terus dulu ya. Kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan. Oke, Pak kotakin biar cantik. Nah, cantik tulisannya. Nah, biar kalian tambah mengerti. Oke, kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan yaitu suatu cara untuk menghitung banyaknya cara atau kemungkinan kejadian dari suatu percobaan. Oke, Pak tulis ya secara singkat. Yaitu suatu cara untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu kejadian. Nah, seperti sebuah mata uang logam dilempar ya, kemungkinan keluar kalau nggak angka ya gambar. Jadi kemungkinannya kalau nggak angka gambar, itulah kemungkinan yang dapat terjadi ya dalam suatu kejadian ya, kalau tadi pelemparan sebuah mata uang logam. Oke, selanjutnya yaitu tentang jenisnya atau macam-macamnya ya, jenisnya. Nah, ini jenisnya ada beberapa yang harus diketahui ya. Yang pertama yaitu kaidah penjumlahan. Yang kedua kaidah perkalian. Terus selanjutnya nanti kaidah perkalian ini disebut juga dengan aturan pengisian tempat tersedia ya. Tempat tersedia. Terus selanjutnya nanti ada notasi faktorial ya. Notasi faktorial. Terus ada permutasi. Yang terakhir ada kombinasi. Nah, setelah ini selesai baru nanti masuk ke peluang kejadian. Oke, yang pertama dulu kita bahas ya. Yang pertama,
Yang pertama yaitu kaidah penjumlahan. Kaidah penjumlahan. Nah, ingat, kita pelajari konsepnya aja biar enak diingat ya. Konsepnya apa? Kaidah penjumlahan. Ya. Bila N1, N2, N3 dan seterusnya itu sejenis ya. Sejenis atau bahasa lainnya itu adalah ada hubungan. Ada hubungan. Misalnya motor sama sepeda itu ada hubungannya. Nggak mungkin si A ke sekolah naik motor sekaligus naik sepeda ya, nggak mungkin ya. Berarti salah satu aja, kalau nggak naik motor naik sepeda ya. Jadi kalau penjumlahan itu ada hubungannya ya, sama kayak kaos yang berkerah dengan kemeja. Nggak mungkin pakai kaos berkerah pakai kemeja juga, nah kayak orang gila nanti ya. Oke, jadi itu contohnya ya yang kaidah penjumlahan. Nah, ini ada N1, N2, N3 itu apa? Nah, Pak tulis ya. Dengan N1 itu adalah banyak unsur kejadian pertama. Kejadian 1 itu aja lah ya. N2 banyak unsur kejadian 2. N3 banyak unsur kejadian 3. Nah, ada konsep otomatis ada rumusnya ya. Pakai merah dan cantik ya, rumusnya. Jadi total atau banyaknya kejadian A itu biasa kita simbolkan dengan NA ya. Jadi ingat penjumlahan ya konsepnya ya, jadi pakai tambah ya, dan seterusnya tergantung N-nya ada berapa nanti ya. Jadi ikutin aja. Nah, ini konsepnya, rumusnya ya. Oke, contohnya ya, contoh nggak ngerti ya. Contohnya misalnya si siapa ya, Joanna ya. Contohnya Pak kasih satu aja lah ya. Misal Joanna punya 3 motor dan 2 mobil. Nah, banyak ya motor Joanna, banyak ya, amin. Mobilnya juga banyak, amin ya. Terus jika Joanna ingin berangkat ke sekolah atau ingin bepergian ya, berangkat ke sekolah dengan kendaraannya atau kendaraan tersebut, maka banyak apa ya? Banyak cara Joanna memakai kendaraan. Nah,
termasuk kaidah penjumlahan ya. Jadi karena kenapa? Karena motor dan mobil itu sejenis. Gak mungkin jualan naik motor sekaligus naik mobil lah. Gimana makainya ya? Gak mungkin ya. Jadi si jualnya bisa pakai motor, bisa juga pakai apa? Mobil. Motornya ada berapa? Motornya ada 3. Mobilnya ada berapa? 2. Jadi totalnya ada 5. Jadi ada 5 cara ya. 5 cara. Terus langsung aja selanjutnya yaitu kaidah perkalian ya, biar cepat dapat materi banyak. Yang kedua, kaidah perkalian. Yang sering keluar di UN ya, kaidah perkalian. Nah, lawan dari kaidah penjumlahan ya, konsepnya ya. Konsepnya apa? Atau kapan dipakai? Yaitu bila N1, N2, N3 dan seterusnya itu adalah tidak sejenis. Tidak sejenis atau tidak berhubungan. Tidak berhubungan ya. Rumus, langsung ke rumus. Rumusnya apa? Nah, langsung aja kayak NA itu aja lah ya. Ingat perkalian. Nanti pakai kali dong, N1 kali N2 kali N3 ya. Tergantung nanti ada berapa N-nya, kalau sampai 4 ya N4 ya. Atau bisa juga menggunakan kotak. Nah, terserah nanti pakai yang mana. 3, berarti 3 kotak. Itu 2, 3. Ya. Ini N1, N2, ini N3-nya. Oke, itu konsep untuk kaidah penjumlahan ya. Udah ada contohnya, perkalian belum? Oke, kalau sudah paham yang kaidah penjumlahan, kita kasih contoh yang kaidah perkalian. Oke, Bapak hapus dulu yang sebelah sini ya. Oke, langsung kita kasih contoh untuk yang kaidah perkalian. Atau perhatikan, jangan tidur. Contoh ya. Merah biar cantik. Contohnya ya Pak, kasih banyak ya, karena sering keluar di UN dan SBM ya. Contoh yang pertama, misalnya si sama Bina aja lah ya, Bina punya 2 baju. Kita singkat aja lah ya, B1 dan B2, baju 1 dan baju 2 ya. Karena kalau tulis misalnya baju warna pink panjang nanti ya, B1 itu adalah dan B2. Dan 3 celana. Misalnya C1, C2, C3 ya. Kemudian pertanyaannya, berapa variasi Bina memakai baju dan celana atau kombinasinya ya. Oke, langsung kita hajar. Ini termasuk kaidah perkalian. Kenapa? Karena baju dan celana itu berbeda jenis ya. Bina pasti pakai baju, pasti pakai celana juga ya. Nggak mungkin pakai baju pakai celana atau pakai celana pakai baju, nggak mungkin ya. Beda dengan tadi kaidah penjumlahan.
Bisa pakai motor atau pakai mobil ya, nggak bisa dua-duanya, salah satu ya. Oke, kita hajar ya. Oke, ini ada, kalau caranya ada dua. Ini cara yang rumus tadi ya, cara rumus yang tadi ya, yang ini ya. Oke, yang rumus ya, itu ada baju, celana ya. Nah, karena ini masuk kaidah perkalian, berarti ini kita kali ya. Kali ya. Yuk, bisa gunakan kotak-kotak ya. Nah, kotak-kotak. Nah, dua kotak karena baju sama celana. Baju tadi ada berapa? Dua, ada B1 B2, berarti sini isinya dua. Celana C1 C2 C3, berarti ada 3. Jadi berapa? Nah, kalian berapa? 6. Jadi ada 6 cara atau 6 variasi ya. Oke, 6 cara. Nah, ngerti sampai sini? Kalau nggak ngerti, contoh lagi. Nah, biar tambah paham. Contoh yang kedua. Ya, Pak, kasih contoh beraneka ragam ya. Semua kemungkinan Pak kasih lah ya, biar makin pandai. Oke, contoh yang kedua, tapi sebelum contoh kedua ini cara cepatnya ya, cara panjangnya gimana nih? Pak kasih juga lah. Mungkin kamu nggak apa rumus, nah bisa gunakan cara logika ya. Logika, pasti semua orang punya logika, nggak punya logika bukan orang ya. Oke, logikanya tuh baju dulu yuk, baju. Ini ada B1, ada B2, terus celana. Celananya bisa C1, C2, ini juga bisa C1, C2. Jadi cara logika itu menggunakan diagram pohon, kembali ke pohon ya. Nah, ini hasilnya jadi apa ya? Nah, ini hasilnya jadi apa ya? Nah, kita hasilkan yuk. B1 C1, B1 C2, B1 C3. Perhatikan, malah tidur. B2 C1, B2 C2, B2 C3. Nah, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Jadi sama ya, jawabannya sama. 6 cara. Jadi terserah mau yang mana kamu ya. Yang penting jangan lupa ya, salah satu. Oke, ini apa harus dulu. Oke, contoh yang kedua. Soalnya makin meningkat. Nah, dari A ke B ada misalnya 2 jalan. Terus dari B ke C misalnya ada 3 jalan. Berapa banyak cara yang A? Langsung pertanyaan banyak aja ya. Dari A ke C. Ini dari ini langsung aja kita jawab ya. Langsung kita hajar. Di A ke C berarti A, B, C. Nah, ini kurang besar nih, nggak nampak pula yang belakang. Belakang tidur ya. Ini perhatikan. A, B, C. Nah, A ke B ada berapa ya? A ke B ada 2, ini jalannya ibaratnya ya. Terus B ke C ada 3, 1, 2, 3. Nah, ini ada berapa ini?
2, ini 3. Jadi totalnya kalikan 6. Jadi ada 6 jalannya atau 6 cara. Makanya buat sketsa pasti benar ya. Oke, yang B, dari A kembali ke A. Ini dengan catatan boleh lewat jalan yang sama. Boleh lewat jalan yang sama. Langsung kita ajar. Sketsa dulu. A, B, C, ya kan? Terus dari C kembali ke B, terus A. Ini tadi ada 2, ini tadi 3. C ke B, C ke B ada 3 juga ya. B ke A ada 2. Nah, jadi ini ada 2, ini ada 3, ini 3, ini ada 2. Nah, kalikan. Jadi ini termasuk kaidah perkalian ya. Nah, berapa itu? 6 kali 6, 36. Cantik. 36 cara. Terus yang C. Nah, dari A kembali ke A. Nah, yang ini tidak boleh lewat jalan yang sama. Tidak boleh lewat jalan sama, Pak, singkat aja ya. Oke, langsung kita ajar. Tidak boleh lewat jalan yang sama. A, B, C, terus B, A. Ini normalnya dulu ya. A ke B ada 2, B ke C ada 3. Terus balik sini ya sebenarnya. Tapi Bapak buat ke sana. Tadi 3 udah dipakai 1 kan, salah satu pasti dipakai. Jadi tinggal berapa? 2, pinter. Jadi ke sini, terus ke sini lagi kan? B ke A ada berapa nih? 2 udah dipakai 1. Dipakai 1, berarti tinggal 1. Tadi kan 2, berarti tinggal 1. Nah, jadi 2, 3, 3, 1. Nah, kalikanlah. Ada berapa itu? 6 kali 3, 8. Ah, yang salah. Salah. B ke C ada 3, C ke B kan udah dipakai 1. Kan nggak boleh lagi, berarti 2. Nah, 2. 4 kali 3, 12 ya. Jadi jawabannya 12 cara. Jadi 12 jalan ya. 12 variasi ya, jalan yang bisa dilakukan. Oke, itu contoh untuk yang kaidah perkalian sudah ada 2, mungkin udah ngerti. Kalau belum ngerti, ini ada contohnya lagi ya, biar tambah paham. Oke, Bapak hapus dulu. Oke, contoh yang ketiga. Ini makin berkembang ya contohnya, jadi tolong perhatikan, jangan tidur main apa itu. Contoh ketiga. Wih, yang belakang. Ayo, contoh yang ketiga. Misalnya Friska adalah ya, Friska. Friska punya celana panjang. Punya celana aja lah biar singkat ya. Celana 2. Misalnya warnanya pink, suka pink sih Friska. Pink sama merah. Terus punya kemeja. Kemejanya misalnya 3 ya. Ada kotak biru kuning.
kotak biru, kuning. Nah, terus kaos kerah. Kaos kerahnya misalnya 2. Hitam dan putih. Terus punya sepatu juga dia. Nah, sepatu misalnya berapa ya, Friska? 4 ya, baru banyak. Kita ganti ya. 4 pasang ya ini ya. Nah, yang ditanyakan adalah banyak outfit Friska. Nah, jadi Friska bisa melakukan berapa cara ya. Jadi bisa menggunakan kombinasi berapa totalnya ya. Nah, kita harus analisa dulu ya. Celana dan kemeja. Celana dan kemeja itu sejenis atau tidak? Tidak sejenis, berarti perkalian ya. Celana, jadi kita harus lihat celana, terus kemeja, ini perkalian ya, karena nggak sejenis. Kemeja dengan kaos kerah, sejenis nggak? Wih, sejenis ya itu. Nggak mungkin pakai kemeja pakai kaos kerah juga, orang gila itu namanya. Jadi karena sejenis berarti kita tambah, karena aturan penjumlahan. Nggak harus kaos aja lah ya. Ini kondisi normal ya. Banyak sekarang pakai kemeja, pakai kaos juga. Nah, ini kondisi normal ya. Sepatu itu juga perkalian ya, nggak sejenis. Nah, tinggal kita masukkan. Celananya ada berapa tadi? 2. Kemejanya 3. Kaosnya 2. Sepatunya 4. Nah, Mas, ini ada tanda kurung. Nah, tinggal kita hajar. Dipercantik dulu. Ya. 3 tambah 2, 5. Ya. Kali 4. Nah, berapa itu? 10 kali 4, 40. Jadi ada 40 cara yang bisa dilakukan oleh Friska ya. 40 cara. Nah, ngerti sampai sini? Ini yang sering keluar di UN maupun SBM ya. Nggak ada UN lagi, seneng kali kalian ya. Ini tuh SBM ya, biasanya keluar. Oke, apa kasih contoh lagi untuk yang pakai angka ya, pakai angka. Ini sering keluar juga. Pakai angka ya, contoh keempat. Contoh keempat yaitu misalnya tersedia angka 1, 2, 3, 4, 6 akan disusun bilangan. Tentukan banyak bilangan. Apa kasih pertanyaan yang banyak sekalian ya. Yang A, terdiri 3 angka. Tiga angka berarti ratusan ya. Ratusan. Berlainan ya. Berlainan yang dapat, kalau angka ini udah pasti kaidah perkalian ya. Oke, 3 angka, ratusan.
Ratusan berarti berapa kotak? Ratusan berarti butuh 3 kotak, ini 3 angka. Nanti di soal biasanya nggak disebut 3 angka, tapi langsung ratusan ya. Oke, ratusan berarti 3 kotak. Berlainan berarti udah dipakai, jangan dipakai lagi, berarti semakin berkurang ya. Oke, kita buat kotaknya dulu ya. Ingat 3 kotak. Nah, kita tulis PA-nya dulu. Ingat kita ngerjakan dari depan ya. Ya. Meskipun hasilnya sama tapi harus dari depan ya. Itu urutan yang benar. Ratusan. Jadi angka yang di sini pilihan angkanya ada berapa? Itu ada angka 1, 2, 3, 4, 6. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada berapa pilihan? Ada 5. Itu 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Awas, berlainan. Udah dipakai, jangan dipakai lagi. Udah dipakai salah satu angka ini. Salah satu ya, bukan angka 5 ya. 5 ini menunjukkan banyak pilihan, ada 5. Udah dipakai salah satu, nggak tahu yang mana, bisa 1, bisa 2, bisa angka 3, bisa angka 4, bisa angka 6. Yang penting udah dipakai 1 di sini, berarti tinggal pinter 4. Ngerti? Udah dipakai 1 di sini, bukan angka 1 ya, tapi salah satu di sini, salah satu di sini, berarti udah berkurang berapa? 2 ya. Udah berkurang 2 angka. Jadi tinggal berapa? Tadi ada apa? Ada 5 kurangi 2, tinggal 3, pokoknya berkurang 1. Jadi kalikan yuk. 5 kali 4, 20 kali 3, 60. Pintar. Jadi ada 60 bilangan. 60 bilangan ya. Jadi harus dipahami PA, pilihan angka ya. Ada berapa pilihannya? Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berapa harus ada 5 ya. Ada 5. Makanya sini 5 ya. Oke, yang B. Pak hapus dulu. Perhatikan. Nanti tulisnya. Yang B. Yang B ratusan. Ratusan yang nilainya kurang dari 400. Langsung kita ajar. Ini langsung Bapak buat 2 aja lah ya. Yang satu boleh berulang, yang satunya tidak boleh ya. Yang pertama dulu yaitu tidak ada angka berulang. Ini bahasanya sama juga ya. Ini angkanya berlainan, berbeda, sama aja nih, jangan bingung. Tidak ada angka kembar, sama ya. Oke. Berapa kotak? 400. 1, 2, 3 berarti 3 kotak ya. Ratusan juga ya. Ingat ngerjakan dari depan, kurang dari 400. Kalau dari belakang nanti lebih dari 400, makanya dari depan. Yuk, PA-nya dulu yuk. Ingat kurang 400, jadi yang depan ini harus kurang dari angka 4. Berarti pilihannya bisa 1, 2, 3. Ya kan? Kalau 4 nanti 400 lebih. Jadi sini 3 ya. 3 karena ada 3 ya, 3 cara, 3 PA ya. Terus yang di sini isinya berapa? Ingat tidak ada angka berulang, jadi angkanya udah dipakai, jangan dipakai lagi. Udah dipakai salah satu di sini, entah 1, entah 2, entah 3, nggak tahu, yang penting udah dipakai 1. Jadi sini tinggal berapa? Tinggal 2.
Kan PA-nya ini, PA-nya kan sebenarnya 1, 2, 3. Sudah dipakai 1. Jadi tinggal 2. Sudah dipakai 1 sini, 1 sini, berarti tinggal, ayo berapa? Nah, ada yang salah. Bentar. Nggak ngerti pula yang belakang. Bentar, Pak, yang panjang ya. Nah, ini kurang dari 400, berarti angka 2 bisa 3 ya. Jadi ada 3, makanya sini 3. Nah, ini hati-hati ya. Yang sini kan bebas, terserah ya, terserah berapapun, yang penting yang depan kurang dari 4. Jadi ini semuanya boleh masuk, bisa 1, 2, 3, 4, 6. Tapi ingat, sudah terpakai 1. Jadi tinggal, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kurang 1, jadi ada 4 ya. Ngerti? Ini juga sama ya. Ini PA-nya 1, 2, 3, 4, 6. Tapi ingat, sudah terpakai 2. Terpakai 2 itu maksudnya 1 di sini, 1 di sini. Jadi tinggal 5 kurang 2, 3 ya. Jadi isinya 3, 4, 3. Nah, kalikanlah 9 kali 4, 36 ya. 36 bilangan ya. Nah, sekarang kalau angka boleh berulang atau kembar. Nah, itu udah dipakai, boleh dipakai lagi kan? Ingat 3 kotak ya. Ini tetap ya. Nah, nggak muat. Tetap PA-nya kurang dari 400 tadi ya. Jadi PA-nya 1, 2, 3. Jadi ada 3. Yang sini semua boleh masuk. 1, 2, 3, 4, 6. Udah dipakai 1, tapi kan boleh dipakai lagi karena boleh berulang. Jadi ada 5. Sini 5 juga ya. Boleh dipakai lagi. Ini sama juga yang PA-nya ya. 1, 2, 3, 4, 6. Nah, kalikanlah. Berapa itu? 25 kali 3. Berapa itu? 25 kali 3, 75 ya. Jadi ada 75. Kemudian yang C. Nah, ya sekalian ya yang C. Yang C itu adalah ribuan genap. Dengan catatan angka boleh kembar. Nah, apa kata kunci? Ribuan. Ribuan berarti berapa kotak? Ayo. Ribuan itu adalah 4 kotak ya. Berarti 4 kotak. Kalau ratusan 3 kotak. Ayo perhatikan. Nah, ayo. Ribuan. Oke, nih lanjutan yang contoh yang B ya. Nanti ada kesalahan sedikit. Jadi akan disusun ratusan yang nilainya kurang dari 400 ya. Pak jelaskan sekali lagi ya. Kurang dari 400. Berarti main dari depan. Ya. 400 ya. Jadi pilihan yang pertama 1, 2, 3. 4 nggak boleh.
kan apalagi 6, karena kalau 4, 6 dimasukkan nanti lebih dari 400. Jadi ada berapa bilang? 3. Ya, jadi ada 3. Oke, terus sini ada berapa itu? Udah dipakai 1 di sini, salah satu di sini ya. Nggak tahu angka berapa, yang penting dipakai 1 di sini. Jadi di tengah ini kan sebenarnya boleh masuk semuanya, tahu udah dipakai 1, jadi tinggal 4. Ini juga sama, udah dipakai 1 di sini, 1 di sini. Jadi tinggal, tadi kan totalnya 5. Sini semua boleh masuk, Bos. 5 kurangi 2, udah dipakai 1 sini, 1 sini, jadi 2 dipakai. Jadi tinggal 3. 3 kali 4 kali 3, 36. Kemudian yang B, yang kalau seandainya angka boleh berulang atau kembar. PA yang pertama tetap 1, 2, 3 ya, kurang dari 400. Jadi sini ada 3. Yang sini kan bebas seterah ya. Bisa angka 1, 2, 3, 4, 6. Boleh dipakai lagi kan? Nah, ada berapa ini? 5. Sini 5 juga. Jadi ada 25 kali 3. 75. Jadi ada 75 cara bersusunannya. Kemudian yang C, ribuan genap. Awas, ada kata kunci. Ribuan dan genap. Ribuan berarti berapa kotak? 4 kotak. Genap berarti main dari belakang. Genap ganjil kelipatan main dari belakang ya. Penyebab genap. Angka berapa tadi? PA-nya 2 sama 4 sama 6. Penyebab genap. Ya, kita tahu genap atau ganjil dari angka belakang. Contohnya 12, genap atau ganjil? Genap karena 2. 21, genap atau ganjil? Ganjil karena angka 1 nih ya, tinggal belakang ya. Jadi kembali ke sini lagi ada 3 ya. Terus main dari depan. Yang depan itu kan bebas seterah ya. Terserah ya. Ini semua boleh masuk angka 1, 2, 3, 4, 6. Jadi ada berapa? 5. Sini 5 juga. Semua angka boleh masuk. Ini 5 juga. Semua angka boleh masuk. Nah, jadi jawabannya tinggal kalikan tuh. 5 kali 5 kali 5 kali 3, 3, 7, 5. Itu yang nomor berapa itu? 4 ya. Oke, yang nomor 5. Yang nomor 5. Perhatikan nomor 5 ini Pak hapus ya. Nomor 5. Nah. Ini kenapa kok harus ada 2 kotak? Nah, kalau kasih alasannya. Karena nggak bisa langsung. Oh, langsung Pak tadi 1 kotak. Nah, berarti berapa kotak ini? Ratusan, berarti 3. Kelipatan 5 dari belakang. Jadi PA-nya ada angka 0 dan 5. Terus depan, seandainya angka 0, ini kita sini ada berapa itu Pak? Seandainya angka 0 dipakai di sini, dari sini pilihannya 0 dan dipakai di sini loh. Jadi tinggal pilihannya 1, 2, 3, 5, 7, 8. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, sekarang kalau seandainya 5-nya di sini, berarti sini kemungkinan 5 paling sini ya. 1, 2, 3, 5, 7. Nah, 5 udah dipakai, lupa. Ada berapa ini? Kilo lupa, 5. Beda bos, 6 sama 5. Jadi nggak bisa 1 kotak, nggak bisa 1. Jadi harus dipecah. Ya, tergantung satuannya. Oke, jadi makanya harus ada 2. Nah, untuk yang satuannya 0 ya. 0 yang belakang 0 ya. Yang kelipatan 5 0 ya. Ini ada 1. Yang depan peluangnya bisa 1, 2, 3, 5, 7 ya. Jadi ada 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Sini udah dipakai 1 di sini, 1 di sini, tinggal berapa? 5, totalnya 7. Kurangi 1 sini, berarti 1 sini, jadi ada 5.
kalikan bos, 30 pinter. Satuannya 5. Ini ada 1. PA di sini ada berapa? Awas, 0 nggak boleh, karena kalau 0 masuk nanti bukan ratusan. 012 bukan ratusan bos, jadi 0 nggak boleh di depan, nggak boleh. Jadi 1 2 3 7 8 2 3 4 5 ada 5. Sini semua boleh masuk, tapi ingat 1 pakai sini, 1 pakai sini, jadi tinggal 5. 7 kurangi 2 banyak 25 ya. Jadi totalnya ada 30 tambah 25 berapa itu? 55. Cakep. Mungkin itu saja ya untuk soal kali ini. Semoga kalian tambah mengerti dan tambah bisa lebih paham lagi supaya nanti bisa mengerjakan vitamin 100. Oke, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.